sih yang pernah dilakukan seseorang itu sama kamu gitu? Mungkin ya jahatnya gitu kan ya, atau mungkin terharunya, atau mungkin apa ya teman-teman ya. Tapi ya kita bakal lihat lah ya di readingan kali ini bareng sama Oracle Card Indonesia teman-teman ya. Siapa sih yang merasakan penyesalan yang teramat dalam dan merasa terluka ya dalam, lalu juga menyesali mungkin apa yang pernah dilakukan sama kamu ya. Kira-kira apa itu gitu ya. Apakah benar demikian gitu kan, apakah benar-benar menyesal gitu kan, atau bagaimana ya. Kita bakalan lihat nih apa hubungannya kamu dengan orang ini. General reading teman-teman, jadi ini umum ya, buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengernya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif. Supaya apa? Supaya outcome-nya pun kehidupan kalian juga pastinya jadi positif dan timeless. Jadi anytime kalian mau dengerin boleh teman-teman ya, dengan senang hati. Buat kalian semua teman-teman Aries dimanapun kalian berada, bacaan ini buat kalian ya. Oke. Right, dan buat teman-teman yang mau private reading berbayar Oracle Card Indonesia, kalian boleh kontak email teman-teman ya. Email kalian ada di email ada di oraclecardindonesia@gmail.com ya. Term and condition berlaku pastinya. Dan juga buat teman-teman semua yang masih belum pada subscribe di channel 123-nya Oracle Card Indonesia, mari segera subscribe ya, karena sayang banget buat dilewatkan ya. Sayang banget buat dilewatkan ya. Oke. Buat kalian semua yang kepingin berubah ke arah yang jauh lebih baik ya, tetapi masih belum pada tahu nih caranya kayak gimana, barangkali di channel yang ketiga bisa ngebantu ya. Jadi apa itu, kepoin deh kesana ya. Oke teman-teman, kita baca yuk. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play a beautiful word for you. Right ya, kita lihat untuk kalian ya. Apa sih yang membuat dia itu ya merasa menyesal? Orang ini siapa? Kita lihat ya. Dan apa yang pernah dilakukan sama kamu ya. Oh, secara hubungan orang ini adalah masih keluarga ya sama kamu ya teman-teman ya, masih keluarga. Nah, dulu ya orang ini pernah banget gak ngedengerin kamu gitu kan, semau gue gitu, suka seenaknya sendiri. Dan kalau misalkan ada apa-apa gitu kan, udah dikasih tahu nih ngeyel gitu kan, gak mau dengerin teman-teman ya, tapi akhirnya kayak kalau terperosok baru nyalahin kamu gitu loh teman-teman. Kebanyakan orang kayak begitu kan ya, kebanyakan begitu. Dan dia adalah salah satunya teman-teman ya, dimana ketika dikasih tahu sama kamu gitu kan ya, bukannya didengerin gitu kan, tapi malah justru nyalahin gitu ya, bahwa itu semua terjadi karena kamu, bahwa apa dan lah kayak begitu ya, seperti itu. Jadi sometimes ya kebanyakan, apalagi kalau misalkan kita bicara tentang keluarga ya, secara emosional ya, ketika kita terikat dengan seseorang gitu kan ya, kita malah secara emosional ya kadang-kadang terkoneksi gitu ya, seperti itu. Dan sometimes orang yang paling susah banget untuk dikasih tahu adalah keluarga teman-teman ya, yang punya ikatan secara emosional justru malah yang sering kali susah untuk dikasih tahu atau diberikan saran, diberikan nasihat atau diingatkan gitu ya. Malah dikira nanti wah so tahu, ikut campur, menggurui dan lain sebagainya, dan malah justru kata-katanya menyakitkan banget gitu. Nah ini yang terjadi sih teman-teman ya, udah dikasih tahu, udah diarahkan, udah apa ya, ngeyel gitu, dan akhirnya ya begitulah ya, begitu mentok di tembok gitu kan, yang terjadi adalah ya nyalahin kamu. Nah kayak gini nih ya, Cancer, Aquarius atau Pisces ya, sionya bisa jadi sio kambing, sio macan ya, atau sio kelinci teman-teman, di antara tersebut. Nah konflik terdalam ya, apalagi kalau misalkan kita bilang ya orang ini orang yang sangat gengsi banget buat minta maaf ya, adalah orang ini ya seringkali terjerat di hal-hal yang sifatnya black gitu kan ya, sifatnya gelap. And I'm go back to black. Oke, siapa ya? Bagus.
Nah kayak begitu sih ya. Jadi uh, memang ya, orang itu perlu banget yang namanya merasakan terlebih dahulu baru bisa yang namanya refleksi diri. Ya, tapi heran loh ya teman-teman ya, kenapa orang tuh sering kali kayak begitu. Kalau nggak kayak kejebak di tembok sendiri gitu kan, dia mentok di tembok gitu tuh bener-bener nggak akan ngelihat gitu. Baru kalau setelah nggak ada jalan baru keingetan gitu, dulu pernah dikasih tahu dulu dan bla 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 bla, itu dia tadi ya. Tapi sayangnya rasanya tetap akan seperti itu. Bahkan ada ego di sana kalau kita lihat ya, egonya seperti apa. Perasaan dimana bisa namanya kuat untuk menyelesaikan sendiri, perasaan dimana bisa kuat untuk membuktikan bahwa aku ya itu bisa yang namanya membuktikan bahwa begini gitu loh teman-teman ya. Malahan tapi end up-nya semakin terjebak, semakin terjerumus, semakin gak bisa ngapa-ngapain gitu loh ya dianya ya. Seperti itu. Wah, ketika dia berada di keadaan nggak bisa apa-apa, barulah menyesal teman-teman ya, barulah ya ingat lagi gitu loh ya. Ini bener-bener sih ya, ketika kenyataan yang terjadi nggak sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu ya, ketika egonya itu runtuh teman-teman ya. Ketika hal-hal seperti itu terjadi, justru ya awalnya sih dia konflik pastinya ya kan, tapi menyesal. Cuman kalau untuk bilang sorry gitu ya ke kamu itu kayaknya agak berat ya guys ya, seperti itu. Tapi itu terucapkan di dalam hati loh teman-teman ya, terucapkan di dalam diri walaupun mungkin tidak terkatakan ya sama kamu, seperti itu. Memang sih agak susah, tapi ya seperti itu. Nah, hubungan kalian akan seperti apa? Hubungan kalian ini akan seperti apa? Ada pastinya menjaga jarak ya teman-teman ya, menjaga jarak dari kamu pastinya seperti itu. Yang hubungan tadinya baik-baik aja jadi toksik itu ada ya, seperti ini. Dan menjauh akhirnya jadi seperti itu. Jadi ada kayak jarak teman-teman ya, padahal mungkin niatnya kamu juga baik ya. Jadi apa yang sebaiknya mesti dilakukan sama kamu? Menyadarkan pastinya seperti itu. Tapi ya kalau kita hadang badai dengan badai itu nggak akan menyelesaikan masalah ya teman-teman ya. Tapi sometimes badai bisa dihadapi dengan badai pula gitu. Cuman kalau disarankan di sini sih lebih ke ya sudah, kasih space dulu deh gitu ya, kasih jarak dulu deh gitu ya. Karena kadang-kadang kalau kita menyadarkan bahwa hidup ini bukan sekedar kayak dongeng seperti apa yang dia sudah rancang selama ini ya, itu butuh waktu masing-masing orang ya. Apalagi ke keluarga teman-teman ya. Lebih baik dilepaskan dulu ya sampai benar-benar di titik mentok ya, dan dikasih jarak dulu sih ya. Kalau misalkan dilihat di sini lebih baik diberikan jarak terlebih dahulu, karena ya nanti ada masanya ketika dia ingin berubah ya ke arah yang jauh lebih baik. Ketika dia sudah meruntuhkan yang namanya egonya dia ya, dia akan ketemu sama kamu teman-teman. Walaupun ya butuh waktu and takes time ya, butuh waktunya itu lumayan lama lah ya, lumayan panjang, karena dia masih sibuk dengan ilusi-ilusi yang ada di pikirannya dia sendiri teman-teman ya. Jadi ya kadang orang begitu sih ya, kadang biarin aja walaupun mungkin itu butuh waktu yang lama ya, butuh waktu yang kayak mungkin bulanan atau mungkin tahunan ya. Tapi ya pendewasaan diri itu mahal ya kadang-kadang. Nah, seperti itu. Apalagi kalau misalkan kita lihat ya, apa sih dasarnya kita melakukan itu, apa sih dasarnya kita itu memberitahukan ke dia, apalagi kalau kita sayang ya sama dia ya. Cuman kadang-kadang teman-teman ya, ketika kita mau memberikan seseorang itu perasaan sayang atau perasaan cinta kasih kita gitu kan, dengan yang namanya ngasih tahu jangan dong kesini gitu ya. Kadang ada beberapa orang yang biarin aja dan biar dia tahu bahwa di depan tuh ada jurang gitu.
ya. Karena kadang-kadang kita kasih tahu sama dia, di depan tuh ada jurang loh, karena aku udah pernah yang namanya terperosok di jurang itu gitu. Cuman sometimes untuk beberapa orang ya itu kayak nggak mempan gitu loh kalau kita ngomong kayak gitu teman-teman ya. Biarin aja gitu kan, sampai dia belajar bahwa ternyata memang benar ya di depan ada jurang gitu. Nah, terlepas dari apakah dia mau masuk ke jurang tersebut atau dia mau mundur gitu kan, kalau misalkan dia mendengar kata-kata kita atau mendengarkan sarannya kita, ya itu adalah pilihan hidupnya dia. Kita bisa memberitahu, kita bisa menyarankan, tetapi tetap pilihan ada di tangannya dia, seperti itu. Nah, ya seperti itulah teman-teman ya. Lalu juga jangan terbawa atau terpancing sama emosi-emosi sesaat yang gak bawa kebaikan pula ya, dan gak perlu ya namanya berburuk sangka ya. Kasih jarak yang tepat mungkin akan jauh lebih baik. Kamu pun juga seperti itu. Kalau kita punya keinginan, kalau kita maksa ya kita juga berarti sama dengan dia gitu kan. Dia punya ego yang juga berlebihan teman-teman, and that's not good at all gitu ya. Jadi ya hidup kita adalah kita yang menentukan, hidupnya dia yang menentukan mau menjadi seperti apa dan kayak gimana. Walaupun kita keluarga, bukan berarti kita menentukan hidupnya keluarga kita gitu. Biarkan dia yang memilih untuk hidupnya dia sendiri. Seperti itu sih teman-teman ya. Oke ya, jadi kadang begitu ya, kalau udah pentok ke tembok gitu kan dia baru nangis gitu. Terus habis gitu hebatnya lagi kalau di cerita kali ini ya, bukannya refleksi diri tapi malah nyalahin pula kamu ya. Nyalain kamu gitu loh teman-teman ya. Ini orang hebat kayaknya. Dan kebanyakan rata-rata respon kayak begitu ya. Oke, semoga buat teman-teman semua yang mengalami hal-hal seperti ini dan lagi ada problem-problem bersama dengan keluarga, teman-teman semoga problemnya lekas selesai. Dan ingat bahwa selesai itu bukan berarti kamu harus yang namanya maksain buat selesai, tidak ya. Sometimes beberapa orang perlu juga ya dikasih jarak yang tepat ya, supaya mereka bisa mandiri dan supaya mereka bisa memilih atau memutuskan yang mana yang terbaik untuk hidupnya ya. Oke teman-teman, kita bakalan jumpa lagi di next Timeless Itinerary dengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda ya, pemahaman yang berbeda, pasti ya zodiak yang berbeda pula. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you, bye, have a great day, bye bye.